Di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tepatnya di kawasan Kapling Pinang, Kecamatan Tiga Raksa, tinggal seorang pria bernama Andi alias Joni yang saat itu berusia 51 tahun. Joni menetap bersama istri keduanya, Elsa Marlina, serta ibu mertua mereka yang berinisial SR. Joni dan Elsa telah menjalani pernikahan siri selama kurang lebih 4 tahun. Meski terpaut usia hampir 2 dekade, rumah tangga mereka dikenal berjalan cukup baik. Hingga saat itu, pasangan tersebut belum dikaruniai anak, namun hal itu tidak banyak memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dalam kesehariannya, Elsa yang berusia 32 tahun lebih sering berada di rumah dan mengurus kebutuhan keluarga. Sementara itu, Joni bekerja sebagai seorang wirausaha. Meski jenis usahanya tidak diketahui secara rinci, pekerjaannya mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kondisi ekonomi keluarga mereka terbilang stabil. Setiap harinya Joni memiliki rutinitas yang cukup padat. Setiap pagi ia berangkat bekerja dan biasanya baru kembali ke rumah menjelang sore, bahkan tidak jarang hingga malam hari. Kesibukan tersebut membuat waktunya untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar menjadi terbatas. Meski jarang terlihat berlama-lama di lingkungan tempat tinggalnya, Joni tetap dikenal oleh warga sekitar. Ia sesekali mengikuti kegiatan kemasyarakatan ketika memiliki waktu luang. Salah satu aktivitas yang cukup sering dilakukannya adalah bermain bulu tangkis bersama warga setempat. Selain itu, Joni juga beberapa kali terlibat dalam kegiatan lingkungan lainnya. Namun keikutsertaannya tidak berlangsung secara rutin karena sebagian besar waktunya lebih banyak tersita untuk urusan pekerjaan. Bagi warga sekitar, Joni dikenal sebagai sosok yang menjalani kehidupannya secara biasa dan tidak pernah menunjukkan adanya persoalan yang mencolok di dalam rumah tangganya. Setelah menyelesaikan aktivitas pekerjaannya, Joni biasanya langsung pulang dan menghabiskan waktu di rumah bersama Elsa. Dalam kehidupan sehari-hari, Elsa banyak berperan mengurus kebutuhan rumah tangga, termasuk menyiapkan berbagai keperluan pribadi suaminya. Pola kehidupan mereka terlihat sederhana dan berjalan sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya. Sebelum menetap di Tiga Raksa, Joni juga pernah tinggal di kawasan Citraraya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Di lokasi tersebut ia tinggal bersama istri pertamanya serta anak-anak dari pernikahan mereka. Sebagian anggota keluarganya juga diketahui masih berada di wilayah tersebut. Namun, tidak banyak informasi yang menjelaskan secara pasti status hubungan Joni dengan istri pertamanya. Belum diketahui apakah keduanya telah berpisah secara resmi atau masih terikat dalam pernikahan yang sah. Yang jelas, setelah menjalani pernikahan siri dengan Elsa, Joni memilih menetap bersama istri keduanya dan ibu mertuanya di Tiga Raksa, sementara kehidupannya di Citraraya perlahan terpisah dari kesehariannya saat itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga Joni dan Elsa mulai mengalami berbagai persoalan. Joni dikenal sebagai sosok yang ingin segala kebutuhannya dipenuhi dan cenderung menuntut perhatian penuh dari istrinya. Dalam keseharian, ia terbiasa meminta Elsa mengurus berbagai keperluan rumah tangga maupun kebutuhan pribadinya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapannya, Joni kerap menunjukkan sikap keras dan meluapkan kekesalannya kepada sang istri. Kondisi tersebut perlahan menjadi beban bagi Elsa. Meski berusaha menjalankan perannya dengan baik, ia sering berada dalam posisi yang serba salah. Tekanan yang terus berulang membuat hubungan mereka tidak lagi seharmonis sebelumnya. Sejak saat itu, suasana di dalam rumah mulai berubah. Perselisihan yang awalnya hanya terjadi sesekali lambat laun menjadi lebih sering. Meski tidak banyak diketahui oleh orang-orang di sekitar mereka, benih-benih konflik dalam rumah tangga tersebut perlahan semakin menimbulkan jarak di antara keduanya. Pada Kamis, 5 Maret 2026, sekitar pukul 18.30 WIB, Joni pulang ke rumah setelah bekerja seharian. Saat itu Elsa dan ibunya, SR, baru saja menyelesaikan berbuka puasa. Setibanya di rumah, Joni langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Sebelum masuk ke kamar mandi, ia sempat meminta Elsa menyiapkan pakaian gantinya. Dan permintaan tersebut disanggupi oleh Elsa. Namun setelah berbuka, Elsa dan SR lebih dulu bersiap menunaikan salat maghrib. Ketika ibadah berlangsung, pakaian yang diminta Joni ternyata belum sempat disiapkan. Tak lama setelah selesai mandi, Joni menyadari hal itu dan langsung menunjukkan kemarahannya. Karena merasa diabaikan,
Johnny mengambil sendiri pakaian yang akan dikenakannya. Sementara itu, Elsa tetap menyelesaikan salatnya terlebih dahulu. Usai beribadah, Elsa menghampiri suaminya untuk membicarakan persoalan tersebut. Ia merasa tidak seharusnya dimarahi hanya karena belum sempat menyiapkan pakaian saat sedang menjalankan kewajiban ibadah. Alih-alih meredakan suasana, pembicaraan antara Elsa dan Johnny justru kembali memanas. Meski mengetahui bahwa istrinya sebelumnya sedang menunaikan salat, Johnny tetap meluapkan kemarahannya. Pertengkaran itu terjadi di hadapan Esther yang berusaha menenangkan keduanya agar tidak semakin terbawa emosi. Demi menghindari konflik yang lebih besar, Elsa akhirnya memilih mengakhiri perdebatan dan masuk ke kamar. Namun persoalan tidak berhenti sampai di situ. Johnny justru menyusul Elsa ke dalam kamar dan kembali melanjutkan perdebatan yang sebelumnya sempat terhenti. Di tengah pertengkaran tersebut, Johnny mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi. Pernyataan itu sontak menambah ketegangan di antara mereka. Tidak diketahui apakah ucapan tersebut muncul karena emosi sesaat atau memang berasal dari keinginan yang telah lama dipendam. Yang jelas, perkataan itu menjadi pemicu baru yang membuat konflik rumah tangga mereka semakin memburuk. Bagi Elsa, ucapan tersebut bukan sekadar luapan kemarahan. Ia menganggapnya sebagai bentuk ketidakmenghargaan terhadap hubungan yang selama ini telah mereka jalani bersama. Akibatnya, suasana di dalam kamar semakin tegang dan tidak lagi sekadar membahas persoalan pakaian yang sebelumnya menjadi pemicu pertengkaran. Perdebatan berlangsung dalam suasana yang penuh emosi. Tidak ada pihak yang mau mengalah, sehingga ketegangan di antara keduanya terus meningkat. Dalam kondisi marah, Johnny mulai melampiaskan emosinya dengan merusak sejumlah barang di dalam kamar. Beberapa benda berantakan, termasuk lemari kaca yang pecah akibat amarahnya. Pemandangan itu membuat Elsa ketakutan. Melihat kemarahan suaminya yang semakin memuncak, Elsa merasa tertekan dan khawatir keadaan akan semakin memburuk. Dalam kepanikan tersebut, Elsa mengambil sebilah golok yang disimpan di dalam kamar. Alat itu sehari-hari digunakan untuk keperluan rumah tangga, termasuk membelah kelapa. Namun malam itu, benda tersebut berada di tangannya saat emosi dan ketakutan menguasai situasi. Secara tiba-tiba, Elsa menyerang suaminya itu dengan sekuat tenaga. Awalnya tindakan Elsa tidak langsung menimbulkan luka karena golok yang dipegangnya masih berada di dalam sarung. Namun dalam suasana yang kacau dan penuh kepanikan, ia terus mengayunkan benda tersebut hingga sarungnya terlepas. Johnny yang berusaha menghindar dan menahan serangan akhirnya mengalami sejumlah luka pada beberapa bagian tubuhnya. Upayanya untuk melindungi diri justru membuat dirinya terkena cedera yang cukup serius. Dalam hitungan menit, kondisi Johnny semakin melemah akibat luka-luka yang dideritanya. Ia kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh di dalam kamar. Melihat suaminya sudah tidak lagi memberikan respons, Elsa langsung diliputi kepanikan dan penyesalan. Golok yang sebelumnya berada di tangannya terjatuh begitu saja. Ia tampak syok menyadari bahwa pertengkaran yang terjadi telah berujung pada akibat yang sangat serius. Tidak lama kemudian, Esther mengetahui apa yang telah terjadi. Sama seperti Elsa, ia juga kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kondisi panik, keduanya berusaha memindahkan tubuh Johnny ke atas tempat tidur dan membaringkannya di dalam kamar. Malam itu, mereka tidak segera meminta bantuan warga maupun menghubungi pihak berwenang. Meski mengalami luka yang cukup parah, Johnny masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan bernapas dengan lemah. Namun kondisinya terus memburuk seiring berjalannya waktu. Hingga sekitar pukul 22 WIB, Johnny akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di rumah tersebut. Setelah memastikan suaminya tidak lagi bernyawa, Elsa semakin terpukul oleh perasaan bersalah yang menghantuinya. Ia menyadari bahwa peristiwa yang terjadi malam itu tidak mungkin lagi diubah. Di tengah rasa takut, syok, dan penyesalan yang mendalam, Elsa mulai memikirkan langkah yang harus diambil untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Jumat 6 Maret 2026 sekitar pukul 11 WIB, Elsa mendatangi Polresta Tangerang seorang diri. Ia datang tanpa didampingi siapapun. Dengan kondisi yang masih terlihat terpukul, Elsa langsung menyampaikan kepada petugas bahwa telah terjadi peristiwa yang menyebabkan suaminya meninggal dunia di rumah mereka.
Pengakuan tersebut membuat polisi segera melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kronologi kejadian. Setelah memperoleh keterangan awal dari Elsa, tim kepolisian langsung bergerak menuju rumah pasangan itu di kawasan Kapling Pinang, Kecamatan Tiga Raksa. Setibanya di lokasi, petugas segera mengamankan area dan memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Fokus pemeriksaan diarahkan ke kamar yang disebut sebagai tempat terjadinya peristiwa tersebut. Tim identifikasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan kasus itu. Di dalam kamar, polisi menemukan Johnny sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tubuhnya berada di atas tempat tidur dalam posisi tengkurap dan telah ditutupi dengan lapisan plastik berwarna hitam. Temuan tersebut menguatkan pengakuan yang sebelumnya disampaikan oleh Elsa kepada penyidik. Sejak saat itu, proses penyelidikan pun resmi berjalan. Polisi mulai mengumpulkan keterangan para saksi, memeriksa kondisi lokasi kejadian, serta mengamankan barang-barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di rumah tersebut. Berdasarkan temuan di lokasi, polisi menemukan sejumlah luka serius pada tubuh korban, terutama di bagian tangan, kaki, dan punggung sebelah kiri. Luka-luka tersebut diduga berasal dari benda tajam dan menunjukkan adanya kekerasan yang terjadi sebelum korban meninggal dunia. Kondisi korban serta banyaknya noda merah yang ditemukan di sekitar lokasi mengarah pada dugaan bahwa korban kehilangan cairan merah dalam jumlah besar. Saat melakukan olah TKP, petugas juga mengamankan sebilah golok yang ditemukan di dalam rumah. Pada benda tersebut terdapat bercak merah yang telah mengering dan diduga berkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi. Golok itu kemudian dijadikan salah satu barang bukti utama dalam penyelidikan. Setelah seluruh proses identifikasi awal selesai dilakukan, jasad Johnny kemudian dievakuasi ke RSUD Balaraja untuk menjalani pemeriksaan forensik guna memastikan penyebab pasti kematiannya. Di sisi lain, Elsa masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Dari keterangan yang diberikan, polisi mulai memperoleh gambaran mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi pada malam sebelumnya. Pertengkaran bermula dari persoalan rumah tangga yang tampak sepele, namun berkembang menjadi konflik yang semakin memanas. Menurut pengakuannya, ketegangan meningkat setelah Johnny marah karena pakaian yang dimintanya belum sempat disiapkan. Perdebatan yang awalnya berkaitan dengan masalah tersebut berlanjut ke persoalan lain yang selama ini tersimpan di dalam hubungan mereka. Situasi semakin memburuk ketika pembicaraan mengarah pada rencana Johnny untuk menikah lagi, yang kemudian memicu emosi kedua belah pihak dan menjadi titik awal terjadinya peristiwa tragis tersebut. Dari keterangan itulah penyidik mulai menyusun kronologi secara lebih utuh, sembari mencocokkan pengakuan Elsa dengan hasil olah TKP, barang bukti, serta temuan forensik yang masih terus didalami. Dari hasil pemeriksaan, penyidik memperoleh gambaran bahwa tindakan Elsa tidak semata-mata dipicu oleh ucapan suaminya mengenai keinginan untuk menikah lagi. Faktor yang lebih dominan adalah rasa takut dan kepanikan yang muncul saat pertengkaran berlangsung semakin tidak terkendali. Menurut keterangannya, korban saat itu meluapkan emosi dengan merusak sejumlah barang di dalam kamar. Situasi tersebut membuat Elsa merasa terancam dan khawatir akan menjadi sasaran kemarahan suaminya. Dalam kondisi panik, ia mengambil sebilah golok yang tersimpan di dalam kamar dan menggunakannya untuk menyerang korban. Keterangan tersebut masih terus didalami oleh penyidik dengan membandingkannya terhadap hasil olah TKP, barang bukti, serta keterangan para saksi guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang terjadi. Selain memeriksa Elsa, polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang mengenal kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Beberapa di antaranya merupakan tetangga dan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Dari keterangan para saksi, diketahui bahwa Johnny dan Elsa memang beberapa kali terlibat pertengkaran selama menjalani rumah tangga. Namun, warga mengaku tidak mengetahui secara rinci penyebab konflik yang terjadi karena persoalan tersebut berlangsung di dalam lingkungan keluarga dan jarang diketahui oleh orang luar. Meski demikian, informasi dari para saksi menjadi salah satu bahan penting bagi penyidik untuk memahami dinamika hubungan keduanya sebelum peristiwa tragis itu terjadi. Keterangan para tetangga menunjukkan bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Johnny dan Elsa terlihat berjalan sebagaimana pasangan pada umumnya. Meski beberapa kali terdengar cekcok, tidak pernah ada perselisihan yang sampai melibatkan warga atau menimbulkan perhatian khusus di lingkungan sekitar. Untuk melengkapi penyelidikan,
Polisi turut memeriksa Esther, ibu Elsa yang tinggal serumah dengan pasangan tersebut. Sebagai orang yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi, keterangannya menjadi salah satu bagian penting dalam penyusunan kronologi. Menurut pengakuan Esther, ia sempat menyaksikan pertengkaran antara Johnny dan Elsa pada malam kejadian. Melihat suasana yang memanas, ia berusaha menenangkan keduanya agar konflik tidak berlanjut. Upaya tersebut sempat meredakan keadaan, namun tidak berlangsung lama karena Johnny dan Elsa kembali melanjutkan perdebatan mereka di dalam kamar. Setelah itu, Esther mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Ia baru menyadari adanya peristiwa serius ketika Elsa keluar dalam keadaan panik dan memberitahukan bahwa Johnny sudah tidak bergerak. Keterangan Esther selanjutnya dicocokkan dengan hasil pemeriksaan terhadap Elsa, kondisi tempat kejadian perkara, serta barang bukti yang telah diamankan. Dari proses tersebut, penyidik berupaya memastikan kesesuaian setiap keterangan guna memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi pada malam itu. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, polisi menduga peristiwa tersebut terjadi secara spontan dan dipicu oleh pertengkaran yang memuncak di antara keduanya. Sejauh itu, belum ditemukan indikasi adanya perencanaan sebelum kejadian berlangsung. Dugaan tersebut diperkuat oleh temuan bahwa senjata yang digunakan merupakan golok yang memang sudah berada di dalam rumah dan sehari-hari dipakai untuk keperluan rumah tangga. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa alat tersebut telah dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan tindak kekerasan. Meski demikian, penyidik tetap melakukan pendalaman untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Berbagai barang bukti yang ditemukan di lokasi telah diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti tersebut antara lain berupa golok yang diduga digunakan dalam kejadian, pakaian korban yang terdapat bercak merah, serta pecahan kaca dari lemari yang rusak saat pertengkaran berlangsung. Seluruh temuan itu kemudian didokumentasikan dan dianalisis sebagai bagian dari proses penyidikan. Selain mengamankan barang bukti, tim identifikasi juga melakukan dokumentasi menyeluruh terhadap kondisi kamar tempat kejadian berlangsung. Posisi barang-barang di dalam ruangan, jejak kerusakan, serta kondisi sekitar lokasi menjadi bagian penting yang digunakan penyidik untuk merekonstruksi kronologi dan mencocokkannya dengan keterangan para saksi maupun pengakuan pelaku. Sementara proses penyidikan terus berjalan, jenazah Johnny telah lebih dahulu menjalani autopsi untuk memastikan penyebab pasti kematiannya. Hasil pemeriksaan forensik menemukan sejumlah luka serius pada tubuh korban, terutama di bagian tangan, kaki, dan punggung sebelah kiri. Luka pada tangan diduga terjadi saat korban berusaha melindungi diri dari serangan yang mengarah kepadanya. Adapun luka di bagian kaki dan punggung menunjukkan adanya kekerasan menggunakan benda tajam yang terjadi selama peristiwa berlangsung. Berdasarkan temuan tersebut, tim medis menyimpulkan bahwa luka-luka yang dialami korban menyebabkan kehilangan cairan merah dalam jumlah besar hingga berujung pada kematian. Hasil autopsi ini kemudian menjadi salah satu alat bukti penting yang memperkuat penyelidikan. Di luar proses hukum, kabar meninggalnya Johnny dengan cara yang tragis segera menyebar dan mengundang perhatian warga sekitar. Banyak warga mengaku terkejut karena peristiwa itu terjadi di lingkungan yang selama ini dikenal relatif tenang. Selama tinggal di Kapling Pinang, Johnny dan Elsa dikenal sebagai pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga secara tertutup dan tidak banyak melibatkan diri dalam persoalan dengan tetangga. Karena itulah, terungkapnya kasus ini membuat banyak warga tidak menyangka bahwa konflik di dalam rumah tersebut berakhir dengan kehilangan nyawa. Peristiwa tersebut juga menimbulkan rasa prihatin di kalangan masyarakat sekitar. Bagi mereka, kejadian itu menjadi pengingat bahwa persoalan rumah tangga yang tampak biasa dari luar terkadang menyimpan konflik yang tidak diketahui oleh orang lain hingga akhirnya berujung pada sebuah tragedi. Setelah seluruh proses pemeriksaan medis dan autopsi selesai dilakukan, jenazah Johnny diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah duka di kawasan Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Kabar duka tersebut segera diketahui oleh keluarga besar korban, termasuk anak-anak serta istri pertamanya. Kepergian Johnny secara mendadak dan dalam keadaan yang tragis meninggalkan kesedihan mendalam bagi orang-orang terdekatnya. Di rumah duka, keluarga, kerabat, dan warga sekitar berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir sekaligus menyampaikan bela sungkawa. Suasana haru menyelimuti rumah tersebut.
Tangisan pecah ketika jenazah tiba dan disemayamkan sebelum proses pemakaman dilaksanakan. Bagi keluarga, kepergian Johnny bukan hanya kehilangan seorang anggota keluarga, tetapi juga meninggalkan banyak pertanyaan dan luka batin yang tidak mudah untuk disembuhkan. Sejumlah kerabat tampak tidak kuasa menahan kesedihan saat melihat jenazah untuk terakhir kalinya. Setelah seluruh rangkaian prosesi selesai, Johnny dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Meski pemakaman telah usai, suasana duka masih terasa di tengah keluarga yang berusaha menerima kenyataan pahit atas peristiwa yang menimpa salah satu anggota keluarga mereka. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh penyidik, Elsa resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menyebabkan meninggalnya Johnny. Penetapan tersebut dilakukan setelah polisi mengumpulkan keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, serta berbagai barang bukti yang ditemukan selama proses penyelidikan. Atas perbuatannya, Elsa dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini, proses hukum terhadap Elsa masih terus berjalan di Polresta Tangerang untuk melengkapi berkas perkara dan memastikan seluruh fakta terungkap secara menyeluruh. Di sisi lain, keluarga Johnny masih berusaha menerima kenyataan pahit atas kepergian anggota keluarga mereka. Mereka berharap proses hukum dapat berlangsung secara adil dan transparan sehingga seluruh pihak memperoleh kepastian hukum atas peristiwa yang terjadi. Itulah kisah tragis yang bermula dari konflik rumah tangga dan berakhir dengan hilangnya satu nyawa. Dari peristiwa ini, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Emosi yang tidak terkendali seringkali menjadi awal dari keputusan yang berujung pada penyesalan seumur hidup. Serta setiap konflik rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan melibatkan pihak ketiga yang dapat membantu menengahi ketika situasi mulai memanas. Dan tindakan kekerasan tidak pernah menjadi jalan keluar dari sebuah masalah karena dampaknya dapat menghancurkan kehidupan banyak orang sekaligus. Pada akhirnya, satu pertengkaran yang terjadi dalam hitungan menit telah mengubah hidup banyak orang. Satu orang kehilangan nyawa, satu orang harus berhadapan dengan proses hukum, dan dua keluarga harus menanggung luka yang tidak mudah untuk disembuhkan. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam mengendalikan emosi dan menyelesaikan setiap persoalan dengan kepala dingin sebelum semuanya terlambat.